sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Eklesia Marvela Pontolosang dengan NIM 220611020635, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi Manado. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen yang diberikan oleh Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, SEMM. Pada saat ini saya akan membahas materi pada bab 1, yaitu perkembangan teori manajemen. Sebagai pendahuluan, perkembangan teori manajemen sampai pada saat ini telah berkembang dengan pesat. Tapi sampai detik ini pula belum ada satu teori yang bersifat umum maupun berupa kumpulan-kumpulan hukum bagi manajemen yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Para manajemen banyak mengalami dan menjumpai pandangan-pandangan tentang manajemen. Yang berbeda adalah dalam penerapannya, di mana setiap pandangan hanya dapat diterapkan dalam berbagai masalah yang berbeda pula. Sedangkan untuk masalah-masalah yang sama belum tentu dapat diterapkan. Teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik, aliran ini mendefinisikan perhatian dan kemampuan manajemen dibutuhkan pada penerapan fungsi-fungsi tersebut. Robert Owen 1971-1858 menyimpulkan bahwa kuantitas dan kualitas hasil pekerja dipengaruhi oleh situasi ekstern dan intern dari pekerjaan. Menurut James A.F. Stoner, ada 3 aliran pemikiran manajemen, yaitu yang pertama manajemen klasik yang terbagi dari 2 cabang, yaitu teori manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Yang kedua manajemen perilaku, dan yang ketiga ilmu manajemen. Paham manajemen klasik. Paham ini memiliki teori manajemen klasik yang berkeyakinan bahwa pekerja hanya memiliki kebutuhan fisik dan ekonomi. Teori ini tidak memperhitungkan kebutuhan sosial atau kepuasan kerja, tetapi sebaliknya menganjurkan spesialisasi tenaga kerja, kepemimpinan terpusat dan pengambilan keputusan, dan memaksimalisasi keuntungan. Teori manajemen klasik dibentuk untuk merampingkan operasi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan laba. Teori ini muncul pada akhir abad ke-19 dan menjadi terkenal pada paruh pertama abad ke-20. Meskipun tidak secara luas diterapkan di zaman modern, teori ini ditawarkan beberapa prinsip yang tetap masih valid pada batas tertentu dalam manajemen bisnis kecil yang bergerak di bidang manufaktur. A. Henry Fayol 1891-1925. Fayol membagi operasi-operasi perusahaan menjadi 6 kegiatan yang tergantung pada satu dengan yang lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah yang pertama, teknik produksi dan manufacturing produk. Yang kedua, komersial, pembelian bahan baku dan penjualan produk. Yang ketiga, keuangan atau finansial, perolehan dan penggunaan modal. Keempat, keamanan perlindungan karyawan dan kekayaan. Yang kelima, akuntansi pelaporan dan pencatatan biaya, laba dan hutang, pembuatan neraca dan pengumpulan data statistik. Dan yang keenam, manajerial. Pertama, pendekatan dalam teori perilaku. Teori perilaku merupakan pengembangan dari pendekatan hubungan manusiawi. Pendekatan ini memandang bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh sistem sosialnya. Perilaku dapat dipahami melalui 3 model pendekatan, yaitu yang pertama, rasional. Model rasional memusatkan perhatiannya pada anggota organisasi yang diasumsikan bersifat rasional dan mempunyai berbagai kepentingan, kebutuhan, motif, dan tujuan. Pendukung model ini diantara lain Dawn 1967 dan Simon 1973. Yang kedua, sosiologis. Model sosiologis lebih memusatkan perhatiannya pada pengetahuan antropologi, sosiologi, dan psikologi. Pendukung model ini diantara lain Byrne 1970. Dan ketiga, pengembangan hubungan manusia. Model pembangunan hubungan manusia lebih memusatkan perhatiannya pada tujuan yang ingin dicapai dan pengembangan berbagai sistem motivasi menurut jenis motivasi agar dapat meningkatkan produktivitas kerja. Pendukung model ini antara lain MC Grigor 1961, Maslow 1970, dan Benny 1990. Maslow yang terkenal dengan teori hierarki kebutuhan untuk menjelaskan perilaku manusia dalam kaitannya dengan motivasi manusia, yaitu pada dasarnya perilaku adalah goal oriented. Dengan kata lain, perilaku pada umumnya dimotivasi untuk kegiatan memperoleh kebutuhan. Sesuai dengan ini,
maka yang mendorong seseorang berperilaku tertentu dipengaruhi oleh kebutuhan yang paling mendesak. Ia mengatakan setiap orang mempunyai suatu hierarki kebutuhan secara berturut-turut terdiri dari 5 kebutuhan. Yang pertama, psychological need atau kebutuhan fisiologi, merupakan kebutuhan yang paling mendasar dari manusia. Kebutuhan ini merupakan aspek survival yang berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia. Psychological needs atau kebutuhan fisik yang perlu dipenuhi antara lain makan, minum, tempat tinggal, dan lain-lain. Kebutuhan tersebut diperlukan guna bertahan hidup. Setiap manusia perlu memenuhi psychological needs terlebih dahulu sebelum berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kebutuhan akan rasa aman. 2. Safety security needs. Setelah kebutuhan-kebutuhan fisiologi terpuaskan secukupnya, muncullah apa yang disebut Maslow sebagai kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman diantaranya adalah merasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya mengancam seperti kriminalitas, perang, terorisme, penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusuhan, dan bencana alam. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, social needs. Jika kebutuhan sosiologis dan kebutuhan akan rasa aman telah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan rasa dimiliki. Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi dorongan untuk dibutuhkan oleh orang lain agar ia dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Bentuk akan pemenuhan kebutuhan ini seperti bersahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat pada keluarga, dan kebutuhan antar pribadi seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan, extreme needs. Setelah kebutuhan dicintai dan dimiliki tercukupi, selanjutnya manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan egonya atas keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestasi. Maslow menemukan bahwa setiap orang yang memiliki 2 kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan yang lebih tinggi. Kebutuhan yang lebih rendah, kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan akan status, ketenaran, kemudian pengakuan, perhatian, reputasi, apresiasi, martabat, bahkan dominasi. Kebutuhan yang tinggi adalah kebutuhan akan harga diri, termasuk perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasaan, kemandirian, dan kebebasan. Sekali manusia dapat memenuhi kebutuhan untuk dihargai. Yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri, self-actualization needs. Tingkatan terakhir dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Pada tahap ini, seseorang mengembangkan semaksimal mungkin segala potensi yang dimilikinya. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi diri. Prinsip teori perilaku. Teori perilaku seperti yang telah disebutkan tadi adalah untuk dikembangkan dalam teori motivasi. Selain itu, untuk mengetahui perilaku kelompok, hubungan manusiawi di tempat kerja, dan pentingnya hubungan manusiawi di tempat kerja. Ahli perilaku menyarankan untuk dikembangkan dalam teori-teori kepemimpinan, konflik, kekuasaan, perubahan, organisasi, dan komunikasi. Beberapa prinsip perilaku antara lain yang pertama, pendekatan motivasi yang menghasilkan komitmen pekerja sangat dibutuhkan. Kedua, manajemen tidak dapat dianggap sebagai suatu proses teknik yang kaku. Yang ketiga, manajemen harus sistematis dan sistemis. Yang keempat, pendekatan yang digunakan dalam manajemen harus hati-hati. Yang kelima, organisasi sebagai suatu keseluruhan. Yang keenam, kepemimpinan diterapkan sesuai dengan situasi bawahannya. Yang ketujuh, unsur manusia merupakan kunci utama yang menentukan sukses atau gagalnya organisasi mencapai tujuannya. Yang kedelapan, manajer masa kini harus dididik dan dilatih untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep manajemen. Yang kesembilan, komitmen dalam meningkatkan melalui partisipasi dan keterlibatan pekerja. Dan yang terakhir, pengawasan harus dibangun dalam pengertian positif, bukan mencari kesalahan, tetapi mencegah terjadinya kesalahan secara sendiri. 3. Macam-macam gaya kepemimpinan. Dilihat dari segi efektivitasnya, tiap-tiap gaya kepemimpinan dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu A. Kepemimpinan yang kurang efektif, B. Kepemimpinan yang efektif.
A. Kepemimpinan yang kurang efektif. Kelompok yang kurang efektif terdiri atas 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama, deserter. Perilaku pemimpin yang tidak merasa terlibat, moral kepemimpinan yang rendah, dan suka untuk diramalkan. Ia adalah pemimpin yang pasif. Yang kedua, misionari. Pemimpin yang mempunyai sikap menggampangkan tugas dan persoalan, menolong dan lemah. Pimpinan gaya ini hanya tertarik pada keharmonisan organisasi. Yang kelima, autokrat. Perilaku pemimpin yang keras terhadap bawahan, keras kepala, bandel, dan ingin menang sendiri. Ia merupakan pemimpin yang tidak mempercayai orang lain, tidak menyenangkan bawahan, dan hanya tertarik pada tugas atau kegiatan yang mendadak. Dan keempat, kompromiser. Perilaku pemimpin yang tidak mempunyai pendirian tetap, berpandangan sempit, dan tidak memberikan keputusan yang tegas. B. Kepemimpinan yang efektif. Sedangkan kelompok yang efektif mencakup 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama, burokrat. Perilaku pemimpin yang patuh pada peraturan, menampilkan diri sebagai insan organisasi, dan lugu. Ia adalah pemimpin yang tertarik pada aturan dan prosedur untuk kepentingan dirinya. Ia pun menginginkan peraturan dan pengontrolan dengan caranya sendiri, serta senantiasa memperhatikan tugasnya. Yang kedua, developer. Pemimpin yang mempunyai gaya kepemimpinan kreatif, memberikan pelimpahan wewenang dengan baik, dan menaruh kepercayaan kepada bawahan. Ia pemimpin yang mempercayai bawahan masing-masing dapat berkembang sendiri. Yang ketiga, benevolent. Perilaku pemimpin yang mengandalkan organisasi dengan lancar dan tertib, mempunyai keahlian dalam mengorganisasi, dan memiliki rasa keterlibatan diri sendiri secara mendalam. Baik, dalam hal ini organisasi adalah sebagai suatu sistem aktivitas kooperatif antara 2 orang atau lebih. Apabila terjadi hubungan kerjasama antara 2 orang atau lebih, maka akan timbul hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara kedua orang yang bekerja sama tersebut dan mengalami perkembangan, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan baik psikologis, sosial maupun ekonomis. Kedua orang tersebut bersedia melaksanakan kerja sama yang kooperatif karena mereka menginginkan kepuasan dari adanya kerjasama tersebut. Sebagai akibat dari adanya kerjasama kooperatif tersebut, maka akan terdapat adanya tujuan bersama, yaitu tujuan organisasi. Dan di samping itu terdapat pula tujuan pribadi daripada individu untuk menjadi anggota organisasi itu. Oleh karena itu, kepentingan memiliki sendiri untuk dipenuhi dari hasil kerjasama kooperatif antara anggota tersebut untuk menjaga adanya kesinambungan dari adanya kerjasama para anggota organisasi tersebut, maka organisasi harus memberikan imbalan kepada para individu tersebut. Dengan diberikannya imbalan tersebut, maka individu akan mempunyai kewajiban untuk memberikan sumbangan atau partisipasi kerja guna mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi tersebut. Dalam hal ini perlu diperhatikan adanya keseimbangan antara imbalan yang diberikan oleh organisasi kepada individu anggota-anggotanya dengan besarnya sumbangan yang diberikan oleh para individu kepada organisasi. Pendekatan kontemporer. Teori manajemen kontemporer yaitu teori manajemen yang berkembang pada masa kini, di mana dalam teori manajemen ini ada yang mengatakan terdapat 3 pendekatan diantaranya. Yang pertama, pendekatan sistem. Sistem berarti kumpulan bagian-bagian yang saling terkait, berfungsi secara bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Sehingga teori sistem dalam manajemen kontemporer yakni perluasan perspektif kemanusiaan yang menjelaskan organisasi sebagai sistem terbuka dengan karakter entropi, sinergi, dan ketergantungan antar subsistem. Yang kedua, pendekatan situasional. Pendekatan ini berasumsi bahwasannya penyelesaian persoalan organisasi yang berhasil dianggap bergantung pada identifikasi manajer atau variabel kunci mengenai persoalan yang dihadapi. Ketika manajer belajar untuk mengidentifikasi pola dan karakteristik organisasi, maka mereka dapat menemukan solusi yang tepat dengan karakteristik tersebut. Hal ini bisa dikatakan pula bahwasannya dibutuhkan teknik manajemen yang berbeda untuk organisasi dengan kondisi, waktu, dan situasi yang berbeda. 3. Pendekatan hubungan manusia baru. Dengan hubungan antar manusia, pendekatan ini melihat bahwa manusia merupakan makhluk yang emosional, intuitif, dan kreatif, sehingga konsep ini memfokuskan pada pengolahan organisasi secara keseluruhan untuk memberikan kualitas pada pelanggan.
Dalam hal ini ditekankan pada kontrol kualitas yang mengarah pada pendekatan yang menekankan keterlibatan karyawan dalam pencegahan masalah kualitas. Perkembangan manajemen di masa mendatang. Ada 5 kemungkinan arah perkembangan teori manajemen di masa mendatang, yaitu yang pertama, dominan, yaitu di mana salah satu dari aliran utama dapat menjadi sebagai yang paling berguna. Yang kedua, diverge, yaitu di mana setiap aliran berkembang melalui jalurnya sendiri. Yang ketiga, converge, yaitu di mana aliran dapat menjadi sepaham dengan batasan-batasan di antara mereka. Yang keempat, sintesa, yaitu di mana masing-masing aliran berintegrasi. Yang kelima, provolenge, yaitu di mana ada kemungkinan muncul lebih banyak lagi aliran. Sejak adanya industri di Inggris, telah muncul berbagai teori dan aliran manajemen yang dikenal dari sekian banyak teori atau aliran manajemen yang ada. Terdapat 3 teori aliran yang besar mempengaruhi manajemen. Teori atau aliran manajemen tersebut adalah: yang pertama, aliran manajemen klasik. Aliran manajemen klasik dapat dibedakan menjadi teori manajemen ilmiah yang dalam buku-buku literatur manajemen ilmiah sering diartikan berbeda, yaitu yang pertama, manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Sedangkan yang kedua, manajemen ilmiah adalah seperangkat mekanisme atau teknik-teknik untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Teori organisasi klasik yang menurut Henry Fayol, suatu manajemen mempunyai 5 unsur, yaitu perencanaan, perorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. Yang kedua, aliran hubungan manusiawi. Hubungan manusiawi muncul karena adanya rasa ketidakpuasan terhadap aliran manajemen klasik dan teori organisasi klasik. Yang ketiga, aliran manajemen modern. Aliran manajemen modern dikenal juga sebagai aliran kuantitatif. Aliran ini berkembang melalui pengembangan dari aliran hubungan manusiawi dan dibangun atas dasar manajemen ilmiah. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, diyakini bahwa teori atau aliran manajemen akan terus berkembang, akan muncul suatu teori atau aliran manajemen baru yang dianggap dapat mewakili kebutuhan akan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan suatu organisasi atau perusahaan. Dari kemungkinan-kemungkinan aliran dan teori tersebut dan berdasarkan perkembangan ilmu manajemen, kemungkinan akan muncul lebih banyak lagi aliran atau teori manajemen. Hal ini dapat dilihat dari pendekatan para ahli, yaitu yang pertama, Warren Haynes dan Joseph L. Macy. Warren Haynes dan Joseph L. Macy dalam bukunya Manajemen Analisis Konsep and Case membedakan 6 aliran teori manajemen, yaitu yang pertama, aliran akuntansi manajerial, yang kedua, aliran ekonomi manajerial, yang ketiga, aliran tesis organisasi, yang keempat, aliran hubungan manusiawi dan perilaku manusia, yang kelima, aliran kuantitatif, matematik, dan statistik, yang keenam, aliran teknik industri. Yang kedua, John G. Hutchinson. John G. Hutchinson dalam bukunya Manajemen Strategi dan Taktik membagi aliran teori manajemen menjadi 6, yaitu yang pertama, aliran operasional atau proses manajemen, yang kedua, aliran empirik atau kasus, yang ketiga, aliran perilaku manusia, yang keempat, aliran sistem sosial, yang kelima, aliran teori keputusan, dan yang terakhir, aliran matematik. Drop it.